Hai, pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat user sekaligus voucher untuk hotspot menggunakan Mikrotik seri RB951i 2ND ya. Setelah sebelumnya kita bahas cara setting Mikrotik seri ini sebagai router LAN, kemudian sebagai router hotspot. Sekarang kita akan bahas tentang cara membuat user hotspotnya ya, sekaligus vouchernya. Setelah sebelumnya kita menghubungkan port Ether 1-nya ke sumber internet, port Ether 2-nya ke laptop yang atau komputer yang kita gunakan untuk setting. Kita langsung ke aplikasi Winbox-nya. Kita jalankan Winbox, kemudian Mikrotik ini sudah disetting sebelumnya ya. Jadi sebelum kita setting ulang, kita masuk ke dalamnya dulu, kemudian kita reset configuration ya. Setelah masuk seperti ini, kita klik di sini, reset configuration. Setelah itu, setelah reset, alat Mikrotiknya langsung reboot juga ya. Ini akan memakan waktu beberapa detik. Pembuatan voucher ini penting bagi kita yang memiliki usaha hotspot. Jadi vouchernya bisa di set per berapa jam, hari, minggu, atau bulan ya. Nah, sekarang sudah login kembali, kita tekan cancel, sudah kita tekan refresh supaya nanti Mikrotiknya kita refresh kembali. Nah, sekarang dia sudah ke IP defaultnya. Kita masuk lagi ke sini, klik connect, muncul pesan remove configuration. Kita pilih remove configuration untuk menghapus semua konfigurasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi nanti setelah kita klik remove configuration, nanti Winbox-nya logout dan login kembali ya. Ini juga akan memakan waktu beberapa detik. Untuk membuat user hotspot di Mikrotik ada dua cara, yakni lewat Winbox-nya sendiri, kemudian lewat browser menggunakan fasilitas user manager yang juga disediakan oleh Mikrotik, tetapi tidak ada di sistem operasinya dalam keadaan default ya. Jadi nanti aplikasi user manajernya harus kita search di website Mikrotik sendiri, kemudian kita download, kita letakkan di file, kemudian nanti akan muncul di package. Untuk mengeceknya akan saya berikan contoh caranya. Setelah proses reset selesai, kita login kembali. Resetnya berhasil kalau IP defaultnya berubah menjadi seperti ini ya. Sekarang kita connect kembali dan kita cek ini sudah kosong. DHCP client sudah kosong. Baik, selanjutnya kita langsung ke setting yang pertama. Kita menghubungkan Mikrotik ke sumber internetnya ya. Kita klik IP, kemudian di DHCP client, kemudian kita tambah sini seperti biasa, kemudian ke Ether 1 interface-nya, karena di sini yang terhubung ke internet, jadi kita request IP dari sumber internet melalui port Ether 1, kemudian ini di enable kan, dan ini sudah terhubung ke jaringan internet. Untuk mengujinya kita tinggal klik di sini, ketik misalnya kita ping www.google.com ya. Di
Sini penjelasannya saya mulai dari setting tahap awal. Kalau sudah muncul seperti ini berarti mikrotik kita sudah terhubung ke jaringan internet dan dia mendapatkan IP dari modem internet, sumbernya 1250 ya. Baik, selanjutnya sekarang kita membuat address untuk komputer penyeting, rank IP-nya misalnya untuk komputer yang kita pakai netting kita set 110 seperti ini di port Ether 2 nya ya, interface-nya port Ether 2. Ini untuk kepentingan setting user manager nanti. Kemudian selanjutnya kita buatkan rank IP untuk hotspot. Hotspot yang dibuat di sini menggunakan interface wireless LAN. Jadi nanti ini interface yang dalam keadaan default tidak aktif di mikrotik jenis ini. Jadi kalau kita mau aktifkan harus secara manual ya. Kita set IP-nya, rank IP-nya di sini contoh saja. Misalnya 21.21.21.1, subnetnya 29. Jadi di sini rank IP-nya sekitar 6 atau 7 IP. Jadi untuk 6 sampai 7 klien. Kemudian sekarang wireless LAN-nya kita aktifkan. Kita klik menu wireless, pilih ini, kemudian klik enable. Sekarang wireless LAN-nya sudah aktif. Tinggal kita klik 2 kali untuk mengganti modenya ya menjadi AP bridge. Kemudian bandnya pilih BGN untuk memungkinkan semua gadget yang memiliki teknologi B, G atau N bisa terhubung ke jaringan hotspot yang kita buat. Kemudian SSID-nya misalnya diganti dengan ini nama hotspot ya, testing 81. Kita klik play, oke. Nah, sekarang sudah aktif. Kemudian selanjutnya kita ke IP DHCP server. Kita buatkan di sini DHCP server ini fungsinya untuk memungkinkan mikrotik memberikan IP secara otomatis kepada klien ya, sesuai dengan jumlah rank IP yang kita set di IP address sebelumnya ya, berdasarkan subnetnya ya. Untuk LAN-nya di interface Ether 2 sudah kita set. Untuk hotspotnya bisa kita set di sini nanti ya, klik IP, kemudian hotspot, pilih server, menu server, kemudian pilih hotspot setup, hotspot interface-nya WLAN 1, kita klik next. Nah, ini local address ini yang sudah kita set tadi di IP address. Klik next. Nah, ini rank IP-nya ya. Ini berhubungan sama jumlah klien yang bisa terhubung ke hotspot kita. Misalnya di sini dari 212 sampai 216, berarti ada 5 klien yang bisa terhubung ke hotspot ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 5 klien. Klik next. Klik next. Next. Kemudian nama domainnya, domain name servernya misalnya ini bebas, terserah Anda. Nama ini akan muncul nanti di web browser ya. Next. Untuk menggantikan alamat IP, testing, misalnya password adminnya saya buat seperti ini bebas juga, terserah Anda. Lalu kita klik next. Nah, sekarang DHCP server hotspotnya sudah aktif. Nah, kemudian kita aktifkan di sini radiusnya ya. Klik server profile, pilih ini. Kemudian kita aktifkan use radius. Ini juga accounting. Kemudian di halaman loginnya ini diaktifkan, ini dihilangkan. Cok ini berkaitan dengan login klien nanti ya. Kalau kita aktifkan kokinya, maka nanti klien bisa login tanpa harus memasukkan user dan password lagi. Tapi kalau kita tidak aktifkan, maka nanti setiap login mau terhubung ke hotspot kita, klien harus memasukkan user dan password kembali ya.
setiap mau mengakses internet. Kita klik play, kemudian oke. Nah, kemudian selanjutnya sampai di sini, jadi komputer kita sudah terhubung ke jaringan internet. Kita cek di browser. Pertama kita cek dulu koneksi internet di komputer penyeting. Ini di disable. Kita masuk ke network connection, kemudian disable dan enable kembali. Jadi kita akan logout dari Winbox. Kalau komputer kita sudah mendapatkan IP secara otomatis, seperti ini misalnya, sesuai dengan settingan kita sebelumnya di Ether 2. Kita coba ping ke Google. Bentar, masih belum ini ya. Masih proses. Oh ya, belum kita set firewall sama DNS-nya ya. Setelah itu kita set firewall. Saya lupa tadi. IV firewall kita set. DNS-nya bisa enggak di set. Kemudian klik NAT, pilih add, pilih di tab general source NAT, out interface-nya, port yang terhubung ke jaringan internet, yakni Ether 1. Actionnya kita pilih MySQRed, klik apply, kemudian oke ya. Sekarang kita coba cek lagi jaringan koneksi internet di klien. Kita disable enable kembali. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti koneksi internetnya sudah berhasil dari klien melalui Ether 2 jaringan LAN-nya ya. Sekarang kita setting selanjutnya. Setelah firewall, kita cek di paket, sistem paket. Kalau sudah ada seperti ini user manager, berarti kita bisa langsung mengakses user manager melalui browser, misalnya lewat Google Chrome. Ini membuat user lewat user manager yang lebih praktis. Cara lainnya ya dengan menggunakan fitur bawaan di Winbox, di Mikrotik sendiri yang ada di Winbox, yakni di IP, kemudian di hotspot. Di sini ada pilihan menu user dan user profile. Jadi kita bisa membuat user hotspot lewat sini sama lewat user manager. Kelebihannya lewat user manager, kita bisa melakukan banyak modifikasi, misalnya di tampilan login hotspotnya. Kemudian juga bisa kita buat voucher yang bisa kita print dalam jumlah banyak ya, dalam jumlah banyak. Untuk mengakses user manager, dengan catatan user manajernya sudah ada dalam paket OS Mikrotik. Kita tinggal mengetik gateway Mikrotik di port Ether 2 ya, port LAN-nya yang dimana komputer penyeting terhubung ke Mikrotik.
Setelah itu kita ketik IP-nya, IP gateway-nya tadi, yang di sini. Kemudian kita ketik garing, terus ketik user manager tanpa spasi ya. Bukan user manager tapi userman ya. Setelah muncul seperti ini, kita ketik user loginnya admin, passwordnya kosong. Ini kalau dalam kondisi default, tapi kalau sudah kita setting, kita harus masukkan passwordnya ya. Jadi sebaiknya password di setting MikroTik sama password di setting user manager ini diganti supaya nanti klien tidak bisa mengakses MikroTik maupun mengakses user manager yang kita buat ya. Setelah masuk, maka tampilnya akan seperti ini. Untuk mengganti password di MikroTik lewat Winbox, saya ulang lagi di sistem. Oh, di sini ya, sistem password. Saya hampir lupa. Ini password lamanya kosongkan, password baru silakan diisi baru change ya. Ini kalau kita mau mengganti password setting MikroTik lewat Winbox. Kemudian kalau di user manager, di sini ya, ininya kita ganti, lalu klik save. Passwordnya, loginnya bisa diganti juga, login usernya, passwordnya juga diganti. Jadi di menu customer, login, password, lalu klik save. User manager di sini sudah saya setting sebelumnya, jadi ini kita harus hapus dulu. Pertama dari routersnya ini kita hapus, edit, remove, kemudian usernya juga dihapus semua, remove, kemudian setting profilnya juga kita hapus ya. Limitationnya juga kita hapus. Ini dengan catatan user manager di sistem paket sudah muncul ya. Di sini ya, sistem paket sudah muncul. Kalau seandainya belum muncul, maka kita harus mencari mendownload filenya ya di website MikroTik sendiri. Formatnya akan seperti ini setelah di-download dalam bentuk paket seperti ini, all package. Kemudian kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, file hasil ekstraknya kita ambil yang ini ya, user manager 6481. Kita klik dan drag, kita masukkan di menu file di sini. Kita geser ke sini ya. Setelah itu kita close, kemudian tunggu beberapa saat. Kalau seandainya hasil instalasinya berhasil, maka nanti akan muncul di sini ya, seperti ini. Baik, setelah itu sekarang kita mulai aktifkan radiusnya sudah tadi ya. Aktifkan radius di IP hotspot di server profile. Ini yang ini sudah aktif. Loginnya yang ini kita centang, radiusnya sudah aktif. Oke, selanjutnya kita setting di menu radius di sini. Kita klik plus, kemudian kita pilih general, new radius server, kita pilih hotspot, aktifkan. Di sini addressnya kita ketik 127.0.0.1 karena kita menggunakan sistem di bawaan dari MikroTik sendiri, jadi kita pakai IP localhost MikroTiknya. Ini password secretnya bebas ya, misalnya testing 81. Klik apply, kemudian OK. Selanjutnya kita klik hotspot ini, kemudian pilih incoming, kemudian kita pilih accept. Jadi nanti ini kita ingat sama password settingan tadi ya, IP sama secretnya itu ya. Klik apply, kemudian OK. Lalu kita kembali ke user manager, kita set di router, kita pilih add,
kita pilih new, kemudian kita tambahkan di sini misalnya new voucher ya. Ini bebas ya, namanya bebas. Kemudian IP-nya tadi 127.0.0.1. Share secretnya yang kita buat tadi testing 81. Radius incomingnya kita centang COA support, kemudian kita centang, ketik di sini 3799 ya, sesuai dengan yang ada di box di incomingnya ya, 3799. Kita klik OK, add ya. Kemudian selanjutnya kita buat profile. Sebelum buat user, buat profile dulu. Di sini kita mengatur limitationnya, pembatasan buat klien yang akan terhubung ke internet. Kita klik add di sini, misalnya pilih new. Misalnya kita set di sini limitation untuk penggunaan internet selama 2 jam. Uptime-nya, jumlah waktunya ditentukan di sini ya. Kalau jam, hour, kalau hari, day, pakai bahasa Inggris. Singkatan, ambil huruf di awalnya, misalnya 2 jam, 2H. Kemudian rate limit ini untuk membatasi kecepatan akses upload dan downloadnya receiver, download, transmitter, upload, misalnya 512. Add. Uptime-nya sudah di set. Ini untuk user dengan voucher 2 jam ya. Kemudian kita klik profile, kemudian kita tambah misalnya profilnya namanya 2 jam. Create. Kemudian name for user kita kosongkan. Start, mulai start berlaku terhitung waktunya saat pertama kali logon. Misalnya 2 jam ini kita hargakan Rp2.000. Share user. Nah, ini kalau mau dibatasi jumlah user yang bisa sharing ya dengan akun yang sama ya. Kita pilih not used untuk 1 user saja. Kemudian kita add limitationnya tadi. Jadi voucher ini berlaku setiap hari ya, tanggal berapa saja. Hanya saja kita batasi selama 2 jam per tiap hari tersebut. Kita klik add. Jadi user untuk voucher untuk user 2 jam sudah selesai, tinggal kita tambahkan misalnya untuk user yang voucher harian atau mingguan, misalnya harian, uptime 1H ya, bukan 1H, 1 day, 1 hari. Misalnya di sini kita batasi kecepatannya juga sama 512K. Add. Kalau kita buat profilnya, kita tambahkan di sini harian. Kemudian kita ketik harganya, misalnya harian Rp6.000. Ini not user. Kemudian kita batasi limitation. Ininya kita remove. Kita pakai limitation yang kita set di sini ya, harian, bukan 2 jam. Kita klik add. Ini untuk user harian. Kalau mingguan, kita add lagi limitationnya mingguan, misalnya seperti ini namanya, nama limitationnya kita batasi 1 minggu, 1 week ya. Misalnya speednya kita up 1 Mbps. Kita klik add.
Kemudian kita buat lagi profilnya ya. Profilnya ini kita remove dulu. Kemudian kita pilih mingguan di sini. Kita create dulu yang bulanan. Mingguan ya. Mingguan create. Kemudian price-nya misalnya mingguan 20.000. Limitationnya pakai yang mingguan. Lalu klik add. Jadi settingan untuk yang mingguan sudah selesai. Sekarang yang bulanan. Limitation bulanan kita buat terlebih dahulu. Obtain 1M ya, 1 mount. Ininya unlimited, kita biarkan unlimited, kosongkan saja add. Kemudian kita buat profile untuk bulanannya. Kita pilih add, create new profile. Bulanan, create. Kemudian harganya misalnya 35.000. Kemudian ininya kita remove, kita rubah ganti pakai bulanan di limitationnya ya. Save. Nah, setelah selesai semua, kita pakai bulanan di sini new limitation. Setelah selesai setting di profile, kita ke user. Nah, sekarang kita akan buat user untuk masing-masing voucher harian, mingguan, bulanan, jaman ya. Misalnya nomor yang pertama untuk jaman kita buat usernya 2 saja untuk sampel. Username-nya kita pilih panjangnya yang singkat saja 3. Passwordnya sama seperti password login. Kemudian profilnya kita pilih yang 2 jam. Setelah itu kita klik add. Jadi sudah muncul di sini 2 username, 2 voucher. Kemudian untuk yang bulanan kita buat 2 saja untuk sampel, panjangnya 3. Misalnya ini kita kasih username prefix awalan saja, misalnya tes. Ini sama seperti login, passwordnya. Kemudian kita pilih profilnya harian, klik add. Jadi yang jaman harian sudah di set. Total sebentar, nih not set unlimited. Kita tes, cek dulu all profile pakai harian ya. Harian, coba kita cek di sini untuk harian. Limitationnya belum dibuat, pakai harian ya limitationnya. Add. Coba kita cek yang mingguan, limitationnya sudah. Bulanan limitationnya sudah. Hari 2 jam sudah. Problemnya di sana tadi, lupa ya. Sudah. Sekarang selanjutnya untuk voucher mingguan, kita ketik 2 misalnya mingguan, username-nya 3, panjangnya, password sama seperti user login. Kita set profilnya mingguan, klik add. Nah, ini belum di set juga, coba kita cek di profile lagi untuk mingguan. Time habis logo mingguan kan sudah ya. Save.
user. Oh, ini kok harian, bentar dulu, seharusnya mingguan. Kita buat untuk mingguan kok yang muncul harian. Batch 2 user min, ini 3 prefix 3 huruf, send profile mingguan, add. Mingguan, kenapa tidak muncul total timeline? Kita cek kembali ke limitation mingguannya, ada yang keliru mungkin. 1 week. Apa berubah ya, bukan 1 week tapi day. Berarti kalau 1 minggu 7 hari, 7 day. Save. Coba kita cek di sini. Oh, sudah aktif. Oh, berarti bukan week ya, tapi day ya. Kalau bulanan mungkin bukan month juga ya. Coba kita akan coba ya. Ini tergantung versi dari ininya ya. Kalau tidak muncul berarti tetap pakai day saja. Berarti profilnya dirubah di sini, bukan month tetapi 30 day misalnya. Week 2 day. Uptime 1 week. Di sini muncul, tapi kenapa tadi di sini tidak bisa ya? Nah, di sini muncul mingguan. Seharusnya bulanan. Kita rubah ke bulanan. Save. Ke bulanan. Mingguannya dihapus. Ini mingguan dihapus. Bulanan. Sekarang sudah siap. Jam, hari, minggu, bulanan. Jangan lupa yang tadi settingannya bukan kalau week tidak ditulis di limitation W, tetapi pakai 7 hari, 7 day. Tapi sekarang dia sudah berubah otomatis. Sini dia berubah otomatis. Saya tulis 30 D, muncul otomatis pathway 2 D. Setelah itu sekarang kita generate usernya. Ini contoh user yang kita centang semua, kemudian kita generate vouchernya ya. Ini kalau kita mengasih batasan antar voucher satu dengan yang lainnya, kita pilih none saja. Ini kita centang kalau kita ingin tampilan dalam bentuk file. Nah, sekarang dia sudah mulai download vouchernya. Setelah vouchernya selesai, kita mulai coba login dengan salah satu voucher yang aktif. Kita buka filenya, hasil downloadan voucher HTML dalam bentuk HTML. Tampilannya seperti ini. Ini tinggal kita print. Sekarang kita coba login menggunakan user ini ya. Jadi winboxnya saya off-kan dulu. Sekarang kita coba terhubung ke Mikrotik melalui wirelessnya. Kita login ke wireless hotspot. Nah, ini nama hotspotnya testing 81. Kita klik connect. Nah, normalnya kita akan diarahkan ke halaman login.
melalui browser. Nah, kita coba ya, dengan user yang pertama. Klik OK. Sekarang kita sudah berhasil login, you are login. Coba kita cek, buka new tab, kemudian buka Google. Oh, di sini lewat Bing ya, bukan Google. Kalau muncul seperti ini berarti kita sudah bisa terhubung ke jaringan internet melalui Mikrotik. Sekarang kita tes speednya ya. Tadi kita cek, kita tes apa namanya, limitasinya di 512 ya. Kita pakai speed test. Baik, demikian cara setting user hotspot di Mikrotik RB951. Pada video selanjutnya saya akan bahas tentang pengaturan-pengaturan lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.